amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Mukaromah SPDI selaku Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Huda Kota Kediri. Yang saya hormati ayah bunda yang ada di rumah serta anak-anak kelas 4 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi uji coba pembelajaran tatap muka. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu sosialisasi standar operasional prosedur, dan keempat adalah sosialisasi jadwal, dan kelima penutup dan doa. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Mukaromah SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, wali murid kelas 4 SD Al-Huda yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Al-Huda yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berapa ini? Yang sudah gabung ada berapa, Mas? 49 Bapak Ibu wali murid kelas 4. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka dari SD Islam Al-Huda Kota Kediri. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak perlu kenalan semuanya karena kelas 4 ini ada di anak saya ada di kelas 4 maksudnya ya. Sudah banyak yang kenal ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Kota Kediri mulai tanggal 26 April 2021 akan melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Uji coba pembelajaran tatap muka dilaksanakan oleh 18 SMP dan 18 SD yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Siapa saja? Untuk
SD 18 sekolah itu dari 165 sekolah SD negeri swasta sekota Kediri. Di kecamatan kota ada 6 sekolah, 4 sekolah negeri, 2 SD swasta. Yang SD negeri ada SD Ngronggo 3, Kampung Dalem 3, Banjaran 4, dan SD Ngadirejo 1. Sedangkan untuk sekolah swasta yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan adalah SD Plus Rahmat dan SD Islam Al-Huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Mayoritas Bapak Ibu wali murid yang sudah lama menunggu, hari ini kita keluarga besar SD Islam Al-Huda diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Kira-kira Bapak Ibu senang apa susah ya? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang ya. Senang kok, senang Iya. banget. Oh senang banget ya. Alhamdulillah saya juga begitu karena anak saya juga kelas 4 yang alhamdulillah ini semakin hari semakin akrab dengan HP-nya ya, karena memang tugas juga banyak yang dari HP ya. Sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah menyusun SOP pembelajaran tatap muka berdasarkan SKB 4 Menteri. Nanti akan disampaikan secara lengkap. Yang kedua adalah sosialisasi kepada PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah kemarin hari Selasa 20 April 2021 saya sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SD Islam Al-Huda. Karena hari Senin kemarin jam 13.00 saya mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan untuk sosialisasi pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka. Ya, Selasanya sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru karyawan SD Al-Huda. Dan alhamdulillah hari ini sudah bisa tersampaikan kepada semua Bapak Ibu wali murid SD Islam Al-Huda. Dimulai dari jam 7 tadi, jam 7 kelas 1, jam 8 kelas 2, jam 9 kelas 3, sekarang kelas 4. Alhamdulillah Bu Rom sudah 30 menit kali 4 ini ya. Nah, tapi nanti enggak mokel ya. Alhamdulillah hari ini sudah tersampaikan, kurang 1 kelas nanti di kelas 5 karena pelaksanaan uji coba tatap muka ini nanti dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk SD, SMP kelas 7 dan kelas 8. Mengapa kelas 6 tidak? Ya, karena kelas 6 sudah selesai melaksanakan ujian satuan pendidikan ya, yang sudah selesai, sudah dianggap mau lulus ya. Ini tidak termasuk dalam uji coba pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ketiga yang harus dilaksanakan oleh sekolah adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
sesuai daftar periksa protokol kesehatan dari Kemendikbud. Kemdikbud ya. Jadi menyiapkan sarana dan prasarananya, insya Allah ini Bapak Ibu guru kerja keras dengan kompak bergotong royong mulai hari ini bersih-bersih kelasnya masing-masing agar anak-anak nanti ketika datang ke sekolah suasananya adalah suasana yang menyenangkan ya. Ini karena sekolah masih renovasinya belum selesai sampai hari ini untuk kamar mandi, insya Allah 1-2 hari ini tapi sudah selesai, tinggal di lantai 2 saja kurang sedikit. Nah insya Allah sebelum pelaksanaan uji coba nanti itu kelas maupun kamar mandi sudah siap untuk dipakai. Kemudian yang wajib melaksanakan protokol kesehatan adalah semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan juga wali murid selama berada di lingkungan satuan pendidikan. Mohon maaf kalau sekarang masker juga saya lepas, nanti kalau saya tutup nanti khawatir tidak jelas ya. Yang kelima, sekolah harus berkoordinasi atau menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait. Yang pertama kepada puskesmas, khususnya puskesmas Baluwerti. Kemudian ke polsek, kelurahan, jasa transportasi, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Nanti akan kami sampaikan surat pemberitahuan secara resmi bahwa SD Islam Al-Huda per tanggal 26 April akan melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Yang keenam, membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan. Alhamdulillah sudah terbentuk yang siap untuk mempersiapkan semuanya demi terlaksananya kegiatan uji coba pembelajaran tatap muka Senin nanti. Berikutnya, melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat 1 hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai. Dimulai hari Senin, insya Allah nanti tim gugus satuan tugas COVID-19 SDI Al-Huda nanti akan mengadakan penyemprotan pada hari Sabtu 24 April 2021. Jadi Bapak Ibu, ini mulai hari ini dan seterusnya sampai hari Sabtu nanti semua warga ya, warga SDI Al-Huda maksudnya Bapak Ibu guru, karyawan bekerja keras, bekerja bakti ya, untuk mempersiapkan sarana prasarana yang akan digunakan pada hari Senin nanti. Yang berikutnya tentang pelaksanaan uji coba ya. Dilaksanakan selama 2 minggu. Uji coba pertama ini dilaksanakan 2 minggu. Jika nanti 2 minggu berjalan dengan baik, maka akan dilanjutkan ya. Minggu pertama adalah tanggal 26 sampai 30 April 2021. Setelah 1 minggu nanti dilaksanakan di akhir minggu, Sabtunya 30 April 2021, sekolah
membuat laporan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka. Kemudian Dinas Pendidikan dan tim gugus tugas COVID-19 Kota Kediri yang akan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan review kegiatan uji coba pembelajaran tatap muka. Minggu kedua dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 8 Mei 2021. Sama seperti tadi, di akhir minggu 8 Mei 2021 nanti sekolah juga akan membuat laporan pelaksanaan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk dimonitoring, evaluasi, dan review kegiatan uji coba pembelajaran tatap muka. Karena ruang kelas kita juga alhamdulillah banyak yang mengikuti uji coba ini kelas 1 sampai kelas 5, berarti 3 kali 5 ada 15 ruang yang dipakai untuk uji coba. Aturannya menurut SKB 4 Menteri yang hadir di sekolah adalah 50% dari jumlah seluruh siswa. Maka nanti setiap pelaksanaan uji cobanya itu setiap harinya yang datang adalah 50%-nya. Nanti akan disampaikan dengan lengkap oleh petugas bagaimana teknisnya. Dan nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan, yang nanti harus diselesaikan adalah surat persetujuan dari wali murid. Ya. Ada surat pernyataan persetujuan dari wali murid. Mohon maaf, mungkin tidak bisa secara offline, ya, nanti dilaksanakan secara online, dibuat Google Form untuk mendapatkannya surat pernyataan persetujuan dari wali murid. Dulu sudah dibuatkan, sudah lama sekali ya. Yang mengisi setuju itu sekitar 85%. Yang ini nanti harapan saya bisa 100%. Seandainya ada yang tidak setuju, ini tetap dilaksanakan. Uji cobanya tetap dilaksanakan karena sudah mendapatkan izin secara resmi, bahkan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan nanti yang tidak setuju, kami tidak akan memaksa, ya, tidak akan memaksa. Bagaimana nanti? Akan ada aturan SOP yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu guru. Nanti juga akan di-share di grup kelas masing-masing. Bapak Ibu wali murid kelas 4 SD Islam Al-Huda yang luar biasa, saya sangat berharap kerjasamanya, utamanya dari panjenengan semuanya, nanti di SOP-nya tertulis bagaimana mengantarkannya sampai di mana, apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu wali murid, apa yang harus dibawa oleh siswa. Ini mohon kerjasamanya agar bisa terlaksana dengan baik sehingga uji cobanya nanti akan terus berlanjut. Jika nanti ternyata terdapat sesuatu yang tidak diinginkan, ada kemungkinan uji cobanya tidak akan dilanjutkan. Saya yakin panjenengan wali murid yang hebat, yang luar biasa,
mudah untuk diajak kerjasama, nanti bisa kerjasama dengan baik demi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kabar baik bagi yang sudah menunggu ingin ke sekolah. Tolong nanti anak-anak juga tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga tidak usah ditakut-takuti, nggih Bunda. Tidak ditakut-takuti, tetapi tetap juga sesuai protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Siti Mukaromah seperti itu kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Masuki acara yang ketiga yaitu sosialisasi standar operasional prosedur kepada Ibu Nimas. Kami persilakan. Halo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Waalaikumsalam ayah bunda yang kami hormati. warahmatullahi Perkenalkan, saya Nimas Ratri atau biasa dipanggil Bu Nimas. Saya akan membacakan tentang SOP tentang uji coba pembelajaran tatap muka SD Islam Al-Huda. Yang perlu diketahui, SOP adalah standar operasional prosedur yang dimana panduan tersebut digunakan untuk memastikan kegiatan operasional sekolah kita berjalan dengan lancar. Jadi kami mengharapkan kerjasama yang baik antara sekolah, murid, dan wali murid agar terlaksana dengan baik uji coba pembelajaran tatap muka kali ini. Nah, di layar jenengan sudah ada SOP uji coba pembelajaran tatap muka SD Islam Al-Huda. Di situ ada 13 poin. Nanti akan kami share di grup kelas masing-masing setelah selesai acara Google Meet ini. Saya akan lebih menekankan di SOP nomor 6 dan nomor 12 serta nomor 13. Langsung saja ke SOP nomor 6 yaitu SOP untuk orang tua siswa. Yang pertama, siap melakukan kerjasama yang baik dengan sekolah demi terlaksananya uji coba PTM yang baik. Nomor 2, siap untuk mematuhi peraturan sekolah demi kelancaran pelaksanaan uji coba PTM dengan baik. Yang ketiga, mengantar putra-putrinya sampai di depan pintu gerbang tanpa masuk ke halaman sekolah. Yang keempat, menjemput putra-putrinya dengan tepat waktu. Nomor 5, menerapkan 5M. Yang keenam, mengingatkan putra-putrinya untuk selalu memakai masker. Yang ketujuh, membawakan putra-putrinya hand sanitizer dari rumah. Yang kedelapan, mengambil modul di sekolah tepat waktu. Ini untuk yang wali murid tidak setuju, apabila siswanya atau anaknya mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka, jadi mengambil modul di sekolah dengan tepat waktu. Sebagai tugas gantinya, nomor 9, aktif berkomunikasi dengan guru kelas. Yang ke-10, segera menginformasikan kepada wali kelas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari anak setelah melaksanakan PTM. 11, menginformasikan kepada wali kelas apabila antar jemput putra-putrinya menggunakan jasa orang lain. Yang ke-12, mendukung sepenuhnya kegiatan sekolah. 13, tidak membawakan anak-anak bekal makan dan minum. 14, tidak memberikan anak-anak uang saku. 15, membantu menyiapkan peralatan sekolah sesuai jadwal yang ditentukan agar tidak ada siswa yang saling meminjam peralatan milik temannya. Jadi biar tidak sharing alat tulis. Jadi sudah harus disiapkan dengan baik agar tidak ada yang tertinggal, jadi meminjam temannya untuk meminimalisir kontak. Nomor 16, setelah mengantar dan menjemput putra-putrinya, segera meninggalkan lokasi sekolah tanpa ada kerumunan di lingkungan sekolah.
Yang 17, tidak mengadakan temu kangen dengan sesama wali murid di lingkungan sekolah sehingga menimbulkan kerumunan. 18, segera melepas pakaian anak dan mencucinya sesampai di rumah. Demikian yang nomor 6. Kemudian poin yang nomor 12, yaitu SOP ketika anak atau siswa sesampainya di rumah. Yang pertama, sesampainya di rumah, anak-anak segera untuk ganti baju, dan ayah atau bunda mencuci baju yang baru dipakai dan segera mandi. 2, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga lain sebelum membersihkan diri. Poin yang ke-13 adalah SOP antar dan jemput. Yang pertama, diantar oleh orang tua atau wali atau anggota keluarga terdekat satu rumah lainnya yang diketahui riwayat kesehatannya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, apabila diantar Gojek, mohon menginformasikan kepada wali kelas masing-masing. Yang ketiga, pengantar tidak diperkenankan memasuki area sekolah, cukup mendampingi anak sampai di pintu gerbang sekolah. Yang keempat, berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker. Yang kelima, hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang. Yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua atau wali. Nomor 6, menjemput tepat waktu sesuai jadwal agar tidak terjadi kerumunan. Yang terakhir, apabila dijemput Gojek, harap menginformasikan kepada wali kelas masing-masing. Jadi demikian yang poin ke-6, 12, dan 13. Untuk lengkapnya nanti akan kami share lewat grup WA, jadi bisa ayah bunda pelajari sendiri. Demikian dari saya, apabila nanti ada pertanyaan akan silakan dipertanyakan di sesi tanya jawab. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nimas kami sampaikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu sosialisasi jadwal kepada Bapak Sis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu wali murid yang ada di rumah. Kami akan segera membacakan jadwal masuk dan jadwal dalam pelaksanaan PTM selama 2 minggu ini. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama 2 minggu yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Dalam setiap sesi selama 2 jam. Sesi pertama masuk jam 7 sampai jam 9. Kemudian sesi yang kedua masuk jam 9.30 sampai jam 11.30. Untuk kelas 4A, sesi 1 nomor absen 1 sampai 14. Sesi 2, nomor absen 15 sampai 28. Kemudian kelas 4B, sesi 1, nomor absen 1 sampai 14. Sesi 2, nomor absen 15 sampai 27. Kemudian kelas 4C, sesi 1, nomor absen 1 sampai 14. Sesi 2, nomor absen 15 sampai 27. Dan kemudian untuk pembagian sesi, minggu pertama
seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk minggu yang kedua dibalik. Yang masuk sesi pertama pindah ke sesi kedua. Dan kemudian jika ada kakak adik yang masuk berbeda sesi, bisa berpindah sesi. Bisa konfirmasi dengan wali kelas masing-masing. Kemudian untuk seragam, Senin merah putih, Selasa batik, Rabu merah putih, Kamis batik, Jumat pramuka, Sabtu seragam olahraga. Selalu pakai masker atau face shield. Dan ini seragam memang dibuat demikian karena nanti setelah dipakai sampai di rumah segera dicuci. Sehingga dipakai hanya untuk 1 hari. Kemudian bagi yang seragamnya tidak muat, bisa beli di sekolah. Mungkin selama pandemi ini anak-anak makannya lebih lahap sehingga badannya gemuk-gemuk ini, Bapak Ibu. Dan kemudian untuk jadwal pelajaran ini masih belum kami sampaikan atau bisa kami sampaikan dalam waktu dekat. Demikian untuk program jadwal masuk kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Siswa Utomo. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Ayah dan Bunda, barangkali ada pertanyaan terkait sosialisasi pembelajaran tatap muka pada hari ini. Boleh tanya, Pak? Assalamualaikum. Mohon maaf, sebelum disampaikan pertanyaan, ada satu hal, informasi di luar ini ya Bapak Ibu. Anak-anak kita yang sekarang ini kelas 4, tahun depan insya Allah kelas 5, bulan sekitar September Oktober nanti akan melaksanakan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Enaknya bicara ya gantinya ujian gitu. Jadi yang ujian tidak kelas 6 tetapi kelas 5. Nah, nanti ada waktu khusus untuk menyampaikan hal ini. Dari jumlah sekitar 84 siswa, nanti tidak semuanya mengikuti. Hanya ada 30 siswa yang ditunjuk langsung dari Kemendikbud Pusat. Jadi namanya tidak bisa memilih. Nanti ditunjuk langsung dari sana. Apa-apa saja nanti, ya, nanti di lain waktu akan disampaikan secara lengkap, akan disosialisasikan kepada panjenengan semua tentang pelaksanaan AKM. Sekarang informasi sedikit saja dulu. Terima kasih. Monggo yang ada, jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Monggo Bunda-bunda yang ada di rumah, barangkali ada pertanyaan terkait sosialisasi
program pembelajaran tatap muka? Iya, Pak. Izin Nggih, menyampaikan. Mungkin bukan bertanya. Saya menyambut baik dan sangat senang sekali sudah bisa pembelajaran tatap muka di SDI Al-Huda. Saya ingin menambahkan saran, karena kan kelas 4 kelasnya di atas nggih, Bu nggih. Itu untuk tangga, mohon dibantu diberikan tanda pemisahan untuk naik dan turun, sehingga anak-anak tidak menghindari untuk bersimpangan gitu. Kemudian yang kedua, apabila memungkinkan, dilakukan screening suhu sebelum masuk kelas dan dilakukan penelusuran adik atau kakaknya, karena kan di SD Al-Huda ini banyak yang satu keluarga, nggih, seperti saya juga kan adiknya kakaknya. Misalkan ketika di screening adiknya mungkin di atas standar suhu yang diterapkan, maka yang diinfokan dan dianjurkan untuk kembali ke rumah atau pulang itu tidak hanya adiknya saja, tapi kakaknya juga gitu. Karena kan tetap satu rumah, nggih, gitu. Terus yang ketiga, Bu, apabila ini saya sih lebih memohon untuk kerjasama dari semua wali murid, agar aktif dan mohon kesadarannya apabila ada siswa yang sedang tidak sehat, mohon sekali kerjasamanya dan kesadarannya untuk tidak memaksakan diri. Anandanya dipaksakan untuk masuk, mohon tidak dilakukan itu. Dan sehingga saya juga mohon dibantu juga Bapak Ibu guru tetap menyiapkan materi online gitu Bu, supaya sama-sama nyaman. Itu aja yang saya mau sampaikan, ada kurang lebihnya. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Mbak Vela, Bunda Vela. Pertanyaan pertama, bukan bertanya tadi ya, saran ya, usulan ya, tangga ya. Bagus sekali usulannya. Di SD Al-Huda alhamdulillah sekarang kan sudah ada 2 tangga ya. Ada yang dari sebelah utaranya kelas ini dan satunya adalah di sebelah barat. Ya. Bagus sekali, nanti bisa dikondisikan. Misalnya kalau yang dari lantai 1 ke 2 nanti bisa dua jalur ya. Tapi kalau yang untuk ke lantai 3 mohon maaf masih hanya ada 1 tangga saja. Nanti bisa misalkan masuknya dari sebelah utara, kemudian turunnya, naiknya maksudnya bukan masuknya ya. Naiknya dari sebelah utara, turun bisa dari yang sebelah barat. Terima kasih. Untuk tangga insya Allah bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, usulan juga, tadi mungkin belum disampaikan ya, seandainya punya tidak hanya 1 anak ya, 2, contohnya ini Bunda Vela ini ada yang di kelas 4, ada yang di kelas berapa? 3 apa 2 ya. 3, seandainya 3, nanti Bu. 3, nomor absennya yang 1 di absen awal, yang 1 di absen akhir, kemudian shiftnya menurut aturan itu tidak bersamaan, nanti bisa biar tidak repot orang tuanya, bisa bersamaan memilih, terserah pakai shift adiknya atau shift kakaknya boleh. Terus usulannya tadi, seandainya dicek suhunya, yang 1 normal, yang 1 di atas rata-rata, yang diusulkan, yang disuruh pulang semuanya, begitu ya. Ya bisa diterima. Semoga tidak ada yang suhunya di atas di atas rata-rata yang panas ya, doanya begitu. Kemudian untuk yang sakit, insya Allah di SOP tadi yang 1 sampai 13 karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membacakan semuanya, di situ sudah tertulis. Jadi kami Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah sudah menyusun SOP-nya. Di situ sudah tertulis ya.
SOP wali kelas misalnya, nanti harus mengingatkan siswanya yang sedang kondisi kurang enak badan itu dipersilahkan untuk tidak masuk dulu. Insya Allah sudah tertulis di situ. Nah, nanti setelah kegiatan ini akan di-share di grup ya, SOP-nya secara lengkap. Nanti panjenengan akan tahu penyambutan siswa nanti bagaimana, walaupun terlihat serem menakutkan nanti, tapi dimotivasi nggih, tolong dimotivasi biar anak-anak senang datang ke sekolah walaupun sudah terlanjur akrab dengan HP-nya masing-masing, mungkin merasa keberatan meninggalkan HP-nya, nah, bikin suasana yang menyenangkan, dimotivasi oleh Bapak Ibu guru. Nah, inilah perlunya kerjasama yang baik. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Monggo, Ayah dan Bunda. Barangkali ada yang dipertanyakan kembali. Kami beri waktu 10 menit, barangkali ada yang maaf, kami beri waktu 3 menit, barangkali ada yang dipertanyakan kembali. Sudah ya. Masuki acara yang terakhir, yaitu doa. Kepada Bapak Sulaiman, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid ingkang kula hormati, mari kita sejenak untuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir dan anak-anak bisa aktif lagi dalam kegiatan di sekolahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ridallahu ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد المجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبد رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والكورونا والفحشاء والمنكر والشدائد والميحان ما ظهر منه وما بطن من المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربي أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضوه وأصلح لي في ذريتي من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman kami sampaikan. Demikianlah serangkaian acara awal hingga akhir. Semoga apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah mengikuti Google Meet ini dari awal hingga akhir. Saya selaku MC di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terucap. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi pada hari ini. Bisa diperkenankan untuk meninggalkan ruang Google Meet dikarenakan kami akan berpindah jenjang ke jenjang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten.